Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman Islam untuk selalu istiqomah dalam mengais ilmu agama sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat. Para jamaah yang berbahagia, marilah kita awali ta'lim dengan baca Al-Quran. Semoga dengan barokah, dengan karomah, dengan kemuliaan surah Fatihah, Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu agama sebagai bekal dan tuntunan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan juga kita doain kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita semua, mudah-mudahan mereka semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. الفاتحة موضوعة على هذه النية وعلى كل صالحة وإلى عطرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته البيت الكرام وسنة هذا الكتاب الشيخ المجيد وجل أبينا وأمنا وأجداد جداتنا ومعلمنا وأستاذنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 19 garis ke-11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yanbaghi li talibil ilmi an yastami'a al-ilma wal hikmata bi ta'zimi wal hurmati wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan al-famarra kila ma lam yakun ta'zimuhu ba'da al-marrah ka ta'zimihi fi awal marrah. Para jamaah sekalian, di dalam kitab ini dijelaskan wa yanbaghi li-talibil ilmi, dan kewajiban seorang penuntut ilmu ayastami'al ilma, hendaklah ia mendengarkan ilmu. Jadi setiap ilmu yang dia dapat didengerin, ya, disimak. Menyimak bukan hanya dengan pikiran, dengan mata, telinga, tapi menyimak dengan hati, ya. Jadi antara pikiran dan hati kita bekerja sama dalam mendengarkan, dalam menyimak pelajaran. Kita akan paham, ya, kalau kita simak dengan sebaik-baiknya. Kita ingat ketika sekolah, kalau kita menyimak dan sebaik-baiknya, kita akan paham. Baik pelajaran, misalkan bahasa Inggris, matematik, IPA, dan sebagainya. Terkadang kita masih sulit suatu pelajaran karena kita nggak menyimak awalnya. Baca nggak mau, ya, punya buku nggak dibaca. Di sekolah menyimak, nggak nyimak, nggak dengerin. Jadi kita pusing duluan, ribut, nggak bisa. Padahal bukan nggak bisa, karena dari awal proses pembelajaran tidak menyimak atau tidak mendengarkan. Nah, hal ini, metode seperti ini yang dikarang oleh Syekh Az-Zanuzi, ini dipakai di dalam dunia pendidikan. Hikmah, yang kedua hikmah, ya. Jadi apa yang disampaikan tentang, ya, kemuliaan ilmu, kemuliaan suatu pelajaran, itu harus kita simak, kita dengerin, ya. Jadi hikmah ini sesuatu yang bermakna di dalam suatu ilmu yang kita pelajari.
Kita sering dengar ya, misalkan kita berbuat suatu kebaikan, oh hikmahnya apa tuh, ya kan, ada kan? Oh saya hadir di tempat ini hikmahnya begini, saya kerja di tempat ini hikmahnya begini, saya punya teman yang baik hikmahnya begini, saya punya teman yang bandel hikmahnya begini, saya punya teman yang julid hikmahnya begini. Oh julid, tahu julid nggak? Ngomong betul aja, teman yang maju nggak demen, teman yang punya pacar cakep nggak demen, ya. Temannya sukses nggak demen, ya banyak nggak demen, dia julid kan. Jadi dia merasa paling bagus sendiri. Ya. Ini bahasa julid terkenal ini, ya. Dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Ya. Bahkan gubernur Jawa Barat pakai bahasa julid juga. Ya. Jadi hikmah ini sangat mendalam ya, dalam suatu ilmu yang kita simak bukan hanya dengan fisik kita, tetapi secara batinnya ya, hati kita, roh kita ini betul-betul tersimak, sehingga roh ya, cahaya ilmu masuk. Orang kalau udah dapat cahaya ilmu itu mau diapain juga nggak bisa. Cuma bergaul preman, bajingan, enggak tergoda. Ya. Dia tetap bergaul, tapi nggak tergoda. Dan teman-teman yang bajingan-bajingan itu nggak berani untuk mengajak kejelekan, tapi akrab. Gitu. Apa maksudnya? Bergaul dengan preman, dengan bajingan, dengan narkoba, dia nggak kenal. Ya. Tapi teman-teman nggak berani untuk menawarkan sebagainya. Karena apa? Di jiwa raga orang itu ada sesuatu cahaya ilmu yang nggak bisa disentuh oleh orang tersebut. Ini beda dengan kita kumpul dengan narkoba, tadi ketangkap polisi. Ya. Artinya di sini siapapun yang ingin berbuat jahat kepada kita itu nggak bisa menyentuh. Ya. Jadi hawanya nggak enak. Hawanya aku cinta sama dia. Gitu. Itu kalau roh apa cahaya yang masuk, ya. Karena cahaya ilmu ini akan nanti ikuti cahaya Nabi kita Muhammad SAW. Bita'zimi, dengan rasa hormat, ya. Jadi dia menghargai ilmu, menghormati hikmah dengan betul-betul ta'zim, seta'zim-ta'zimnya. Penghormatan atau ta'zim bukan hanya di bibirnya saja, ya. Bukan hanya di lisan dia menghormati ilmu, tapi sampai ke jiwanya, ke hatinya. Jadi nggak pernah menyepelekan ilmu. Nah, orang yang sudah menghargai, menghormati ilmu, otomatis menghargai gurunya. Betul. Kita di sekolah ya, mau guru olahraga, mau guru umum, agama kita hormati. Kenapa? Karena kita menghormati ilmu, otomatis kita pun menghormati ahli ilmu. Manistahafal ulama khasir din. Orang yang meremehkan para ulama, para ahli ilmu, maka dia akan rugi secara agama. Jadi kalau meremehkan, dia mau lagu apa udah rugi aja. Rugi dalam arti kehidupannya labil, goyang terus. Tidak ada ketenangan, ya. Nggak ada kemajuan, ya. Dia stuck, berhenti di situ. Bagaimana dia bisa buka kestagnan itu, keberhentian kehidupannya? Ya dengan beristighfar, dengan taubat, dengan mohon maaf pada gurunya, orang tuanya dan sebagainya. Atau dia bersedekah, dia berbuat baik kepada orang lain, ya. Itu bisa membuka kunci-kunci yang tertutup dalam mendapat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, nona apa enggak yang rawi ada yang kalimat muglak itu? Ada yang apa? Muglak yang tertutup itu. Apa enggak? Selawatan. Ya Rasulullah, assalamualaikum. Ujungnya itu kan muglak tertutup, ya, jadi membuka, ya. Itu sahabat saya dapat ijazah itu dari Habib Abdul Laksi, ya. Jadi itu selawat yang membuka pintu rezeki.
Beli ijazah di sini nih, majlisnya. Bisa lama tergantung nih. Ya. Jadi kalau kita ta'zim kepada ilmu, maka nanti ilmu itu seperti online. Ini kita sendiri kita paham, karena kita didasari oleh kesadaran yang tinggi untuk menghormati ilmu. Jadi dasarnya udah tawadu, rendah hati. Wal hormah, menghormati, memuliakan ilmu. Jadi kalau dia udah ta'zim, udah memuliakan ilmu, nah maka orang tersebut, kalau andai kata dia punya permasalahan, Allah kasih solusi masalahnya. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak ada solusinya. Setiap permasalahan pasti ada solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi, jalan keluar, yarzuqhu, dan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia enggak duga-duga. Tiba-tiba dapat rezeki. Itu orang paling bertakwa. Makanya pada waktu kemarin saya sampaikan, duit kita banyak bukan karena dia faktor kerjanya full sekian jam, bukan. Atau dia kerjanya apa hebat, enggak. Tapi kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh mana dia bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada dirinya. Sebanyak apapun rezeki, kalau kita nggak bersyukur habis. Tapi walaupun dikasih sedikit, dia bersyukur, dia menggunakan dengan untuk hal kebaikan untuk keluarganya dan sebagainya, maka cukup. Timbullah di dalam jiwa raganya sifat qanaah, sifat menerima, ridho terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhindar dari penyakit toma, rakus. Jadi toma itu rakus, kurang terus. Dikasih sedikit, kurang pasti. Dikasih banyak, kurang. Dikasih lagi banyakan lagi, ketagihan ya. Jadi toma itu rakus, nggak pernah merasa cukup. Ya, kita harus punya sifat qanaah, sifat menerima segala pemberian dari Allah Subhanahu. Dari qanaah akan muncul rasa tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jemaah yang berbahagia, kila dikatakan malam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marrah kata'zimah fi awal marrah. Jadi ada orang seorang ahli ilmu, ketika dia dapat 1000 kali pelajaran, dia menganggap baru 1 kali mendapat pelajaran. Itu ahli ilmu. Jadi kalau Kiki, saya udah nyampe ke Kiki berkali-kali tentang berwudu, 100 kali misalkan tentang berwudu, tapi Kiki merasa baru pertama kali dengar dari Ustaz tentang wudu, begitu maksudnya. Jadi dia tetap memperhatikan, menyimak. Dengan menyimak, maka muncul tadi bita'zim wal hurmah, rasa hormat, rasa memuliakan ilmu. Kita lihat di zaman sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan kisah Abu Lahab, paman Nabi Pak D-nya Nabi, encangnya Nabi, masih keluarga Nabi Sesungguhnya beliau itu sangat mengakui kemuliaan Nabi kita Muhammad. Di hati kecilnya itu dia pengen masuk Islam, tapi Allah ngetakdirin. Apa sebabnya Abu Lahab nggak masuk Islam? Yang pertama nih sebabnya gengsi. Jadi Abu Lahab
yang sudah mengakui tentang kemuliaan Nabi kita, dia nggak jadi masuk Islam karena yang pertama faktornya sebabnya dia gengsi. Kenapa gengsi? Karena Abu Lahab tokoh, ya. Buat tokoh karismatik, tokoh terkenal di Mekah, suku Quraisy, suku yang sangat mulia. Ngapain gue masuk Islam? Masuk gue dengan ponakan gue tuh. Gengsi dia, ujub, bangga diri, gengsi. Sehingga apa? Sampai meninggal dunia tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, faktor Abu Lahab tidak mau atau tidak jadi masuk Islam. Yang kedua, faktor takabur, sombong. Kita kalau udah punya penyakit gengsi, penyakit sombong, kita nggak mau menerima kebaikan. Siapapun manusia yang punya penyakit gengsi, penyakit takabur seperti dialami oleh Abu Lahab, maka dia tidak mau menerima kebaikan. Kiki capek-capek ngajak teman ngaji nggak mau. Kenapa? Bisa jadi di hati mereka ada penyakit gengsi dan takabur. Ustaz, gue tahu bang kecilnya apa gue ngaji ya. Gengsi dia. Umur tuan gua nggak ngaji jadinya ini. Yang kedua, ya Ustaz ngaji sholat gue bisa sholat, doa gue bisa. Akhirnya apa? Ini yang dialami oleh Abu Lahab. Paman Nabi tidak mau beriman kepada Allah karena dua faktor, gengsi dan takabur. Nah, seorang penuntut ilmu seperti kita ini, kita jauhkan penyakit gengsi dan takabur, supaya kita di sela-sela waktu kita bisa hadir di majelis ilmu dan kita bersyukur. Kita datang kemari bukan karena kemauan kita semata, tapi Allah gerakkan hati, jiwa, dan kaki kita untuk melangkahkan di majelis ilmu. Jadi bukan hanya faktor diri kita, tapi itu hidayah yang mahal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, Allah senantiasa jaga jiwa dan raga kita untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah dan dalam menuntut ilmu agama sebagai bekal kehidupan dunia dan akhirat, dan juga untuk bekal keluarga kita, anak-anak kita serta anak cucu kita. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah, افتح لنا أبواب الصحة، افتح لنا أبواب العافية، افتح لنا أبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة، افتح لنا أبواب المغفرة، افتح لنا أبواب الرزق والبركة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. صلى الله
Akbar.